Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Maimini SPDI. Saya salah seorang guru di SD Negeri Purwodadi. Saat ini saya juga seorang mahasiswi PPG dalam jabatan batch 3 di LPTK UIN Araniri Banda Aceh. Pada hari ini, Selasa tanggal 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketua kelas, siapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat kembali lagi ke sekolah, yaitu untuk menuntut ilmu. Ya, baik. Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Abi. Kemana mereka? Sakit. Siapa yang sakit? Abi. Abi. Kelaranya? Tanpa keterangan. Tanpa keterangan. Nah, kalau tanpa keterangan tandanya itu apa? Kalau Abi, mari sama-sama kita doakan semoga Abi segera diberi kesembuhan. Ya. Kemudian adakah yang masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Ya, coba sebutkan salah satunya apa? Adit? Meminta izin saat keluar kelas. Materi yang telah kita pelajari minggu lalu yaitu tentang hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Peristiwa hancurnya seluruh alam semesta. Kemudian hari kiamat itu terbagi menjadi dua bagian. Nah, siapa yang bisa sebutkan? Coba Deva. Kubra dan sutra. Hari kiamat terbagi dua, yaitu kubra dan sugra. Nah, beri tepuk tangan untuk mereka berdua. Nah, materi yang kita pelajari hari ini yaitu iman kepada qadar dan qadar, dan tujuan pembelajaran yang harus kita ketahui hari ini yaitu kita harus mengerti pengertian dari qadar dan qadar. Kemudian kita dapat
membedakan antara qada dan qadar, dan kita dapat menerapkan rasa syukur kita, sabar dan tawakal kita kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita pada inti pokok pembelajaran, kita ice breaking dulu, ya. Oke, kita mulai. Siswa kelas 6, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan sesama. Siswa kelas 6 semua hebat. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Kemudian inti dari pembelajaran kita hari ini yaitu iman kepada qada dan qadar. Sebelumnya Ibu mau tanya, mengapa ada orang yang berhasil dan ada orang yang gagal? Iya kan? Kemudian apakah itu semua sudah ditentukan oleh Allah? Sudah. Gagal dan berhasilnya itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Dan bagaimana sikap kita untuk menghadapi kegagalan atau menghadapi keberhasilan? Kalau sikap kita dalam menghadapi keberhasilan bagaimana? Bersyukur kepada Allah. Kemudian jangan merasa sombong, ya. Nah, jangan merasa sombong dan angkuh. Kemudian kalau yang kegagalan, bagaimana sikap kita? Menerima dengan lapang dada, jangan berprasangka buruk kepada Allah, menerima dengan lapang dada. Kemudian kita memperbaiki diri untuk menjadi yang lebih baik lagi, ya. Nah, kemudian di sini Ibu akan menayangkan video, ya, tentang iman kepada qada dan qadar. Nah, jadi nanti ketika menayangkan video, tolong disimak dengan baik. Pembahasan kali ini kita akan membahas iman kepada qada dan qadar. Sebelumnya kita akan mengenal dan mengulang kembali tentang rukun iman. Ada berapa hal? Ada 6. Pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Kenapa anak-anak lahir di Indonesia bukan lahir di Jepang misalnya, bukan lahir di Korea misalnya? Pernahkah anak berpikir kenapa saya lahir dari orang tua yang saleh, bukan lahir jadi anaknya presiden misalnya? Nah, yang saleh dan salehah itu merupakan qada, ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akan bahas apa pengertian qada dan apa pengertian qadar. Kita lihat secara bahasa artinya hukum, ketetapan, kehendak, pemberitahuan dan penciptaan Allah. Nah, sedangkan menurut istilah, qadar itu artinya ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan kehendaknya. Zaman azali ini sebelum alam semesta ini diciptakan. Kemudian Pengertian qadar secara bahasa artinya kepastian, peraturan dan umuman. Secara istilah, qadar adalah perwujudan dari qada atau ketetapan Allah. Iman kepada qada dan qadar yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa
Dunia ini tidak ada orang bodoh, ya. Semuanya pandai, asal kita rajin belajar dan juga berdoa. Jangan lupa iringi dengan doa. Semuanya kita iringi dengan doa. Sikap kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasul harus yang pertama sabar dan unik dalam menghadapi ujian berlimpah. Yang kedua, tidak putus asa dalam menerima pertemuan Allah. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berikhtiar dan berdoa dalam meraih cita-cita. Jadi tadi kalian sudah menyimak video yang ibu tayangkan tadi, ya kan? Dalam menyaksikan video tadi timbul pertanyaan, ya kan? Timbul pertanyaan. Kira-kira apa pertanyaannya? Siapa yang bisa? Kemudian kalau qadar apa? Coba Alisa. Takdir Allah. Ya, yang bisa diubah oleh manusia, ya. Jadi yang pertama kali mengapa kita harus beriman kepada Allah dan qadar? Ya. Mengapa? Karena beriman kepada qadar dan qadar itu yang pertama sekali merupakan atau termasuk ke dalam rukun iman yang keenam, ya kan? Kemudian juga kita harus yakin dan percaya akan ketetapan, ya, kemudian dengan takdir Allah, seperti itu, ya. Ibu akan membagikan kelompok, ya, akan membagikan kelompok. Di sini ada 3 kelompok. Yang pertama kelompok Ali bin Abi Thalib yang terdiri dari Lutfia, Rafifa, Alisa, Raisa Syakira, Raisa Tiara Diva. Kemudian kelompok Abu Bakar As-Siddiq, ada Rayyan, Fairuz, Daifa, Adib, dan Rafi. Kelompok Utsman bin Affan, Alisa, Octavia, Olivia, Ainut, Alia, dan Yasmin. Nah, silakan kalian duduk di kelompok masing-masing yang sudah ibu sebutkan tadi namanya. Di dalam LKPD itu cara kerjanya di sini ada yang pertama, coba buka dulu buku ininya, buku paketnya, buku besarnya. Kamu baca dulu sebentar materi tentang iman kepada qada dan qadar. Sudah dapat? Ya. Kalian baca sebentar itu materinya. Kalian baca materi tentang iman kepada qada dan qadar. Kemudian nanti kalian diskusikan kepada teman kelompokmu, ya kan? Kemudian jawab pertanyaan dengan jujur sesuai pemahamanmu. Dan tulislah jawabannya di tempat yang telah disediakan. Nanti tulis jawabannya di atas karton, ya. Nah, di sini kan ada pertanyaan nih. Nah, bacalah ayat berikut ini. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran atau takdir Allah yang terdapat di dalam surat Al-Qamar ayat 49. Di sini ada pertanyaannya. Apa maksud ayat tersebut? Bagaimana kaitannya dengan iman kepada qada dan qadar? Nah, ibu kasih waktu 5 menit untuk membaca materinya. Kemudian
silakan jawab soal yang ada di LKPD. Nanti siapa yang nulis tunjuk salah satu, tulis di kertas karton. Ya, coba kerjakan. Panggil yang pertama untuk kelompok Ali bin Abi Thalib. Kelompok yang akan tampil berikutnya tolong diperhatikan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq akan membacakan diskusi kami. Saya Ferry Salam dan kawan saya Adi Anofal Nahid dan kawan di sebelah saya Raffi Raditya Ramadan dan kawan di sebelah saya dan kawan di sebelah saya Naifa. Sekali lagi kami akan membacakan hasil diskusi kami. Sebutkan perbedaan antara qada dan qadar. Perbedaan utama antara qada dan qadar terletak pada sifat ketetapan masing-masing. Qada adalah ketentuan Allah yang sudah ditetapkan sejak alam semesta belum diciptakan atau zaman azali, zaman sebelum diciptakan umat manusia yang tidak dapat dirubah lagi oleh manusia. Qadar adalah merupakan takdir yang masih dapat dirubah oleh manusia melalui usaha dan berikhtiar dengan sungguh-sungguh untuk mencapai keduanya. Berikan 3 contoh qada dan qadar kubra: kematian, kelahiran, dan jenis kelamin manusia. Berikan 3 contoh qada dan qadar mu'alas. 1. Kesehatan yang bisa ditingkatkan dengan ikhtiar. 2. Rezeki atau kekayaan yang dapat bertambah dengan kerja keras dan pantang menyerah. 3. Kecerdasan dan kepintaran yang bisa diraih melalui rajin belajar dan disiplin dalam mencari ilmu. Sekian, terima kasih. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beri tepuk tangan untuk kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Kelompok selanjutnya yang terakhir kelompok Utsman bin Affan. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Utsman bin Affan ingin menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Sebelum menjelaskan, perkenalkan, nama saya Lisa Fahia. Saya Kuliah Sunnudin. Saya Alia Hadimah Sehani. Saya Lisa Fahia. Kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Qada dan qadar merupakan dua konsep yang saling berkaitan dan tidak terpisahkan dalam kepercayaan umat Islam. Qada menetapkan segala sesuatu secara nasional. Sementara qadar adalah proses bagaimana ketetapan itu terwujud dan dapat diusahakan oleh manusia agar sesuai dengan rencananya. Sekian hasil kerja kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Apakah kalian senang hari ini belajar tentang iman kepada qada dan qadar? Alhamdulillah kalau senang ya. Kemudian kira-kira apa kesimpulannya? Kesimpulan bahwa qada dan qadar itu dapat menumbuhkan sikap sabar. Sampai misalnya kesimpulan dari tadi. Ya, apa kesimpulannya? Ada yang bisa? Alisa coba kepada qada dan qadar. Dapat mengetahui penjelasan tentang iman kepada qada dan kemudian dapat menumbuhkan rasa sabar. dan Apalagi tawakal dan syukur kita
selesai semuanya, mari sama-sama kita menutup dengan membaca doa. Silahkan ketua kelas untuk maju ke depan memimpin doa. Baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pelajaran Ibu hari ini semoga dapat termotivasi untuk kita semua. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua atau bagi Ibu. Ibu ucapkan terima kasih banyak